Saudara, kerja cepat apa yang harus diprioritaskan Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan? Apa saja tantangan yang akan dihadapi Mendak baru ini? Saya akan bahas bersama Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo serta ekonom senior Faisal Basri. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Bung Faisal. Selamat malam. Iya, sambil menunggu Bung Derajat ya. Bung Faisal, hari pertama langsung tancap gas. Sidak di pasar, komentar Anda? Sidak itu kan sehebat-hebatnya sidak, nggak bisa semua pasar ya. Ya. Jadi perkuat saja sistem, monitor yang namanya supply dan demand-nya, karena sidak itu perlambang aja gitu. Tapi sidak tidak cukup, kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Misalnya minyak goreng. Minyak goreng menurut saya jangan dipromosikan minyak goreng curah gitu. Di dunia ini nggak ada orang jualan minyak goreng curah. Karena itu berbahaya buat kesehatan, ya, campur-campur, kena udara, kontaminasi dan sebagainya. Jadi acuannya jangan minyak goreng curah dan jangan dipromosikan minyak goreng curah, minyak goreng kemasan. Tapi kemasan kan mahal, harganya hampir 2 kali lipat. Ya, mau mengorbankan kesehatan masyarakat. Oke. Jadi apakah tidak ada cara, maksudnya gini, Bung Faisal, apakah tidak ada cara lain bahwa minyak goreng curah yang sehat misalnya? Ada, tidak, jangan ke arah sesehat-sehatnya minyak curah ya, risikonya besar kan. Karena terbuka, udara terbuka, gampang dicampur, semacam. Jadi acuannya adalah minyak kemasan. Nah, bagaimana menurunkan harga minyak kemasan kan? Gitu dong. Nah, menurunkan minyak kemasan, hilangkanlah kebijakan dua harga. Karena ada dua harga CPO di Republik Indonesia ini. Harga CPO buat minyak goreng lebih murah daripada buat biodiesel. Jadi kalau saya punya CPO, saya akan semaksimal mungkin menjualnya ke biodiesel. Iya. Nah, jadi Menteri Perdagangan menghadapi kendala karena variabel-variabel yang menentukan harga ada di kementerian lain. Oke, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan kementerian-kementerian lainnya. Oke, karena di sawit di Kementerian Pertanian, penyerapan biodiesel ada di Kementerian SDM. SDM. Iya, jadi hulunya ada di Kementerian Pertanian, hilirnya ada di Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian SDM. Tapi lebih menguntungkan ke SDM. Kenapa? Karena lebih mahal di sana. Kurang lebih begitu ya, Bung Faisal ya? Iya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan kalau begini? Kalau seandainya tidak ada koordinasi antar tiga menteri ini, maka nggak akan jadi. Semua minyak goreng pasti akan tetap mahal. Betul. Karena akan lebih banyak CPO yang dikucurkan ke biodiesel. Kecuali diberikan subsidi. Baru mau kan. Nah kan kalau yang ke biodiesel diberikan subsidi. Iya. Kalau yang ke CPO nggak dapat subsidi, ya orang cari yang ada uangnya lah. Iya. Selesaikanlah akar masalahnya. Kesian menteri baru, gonta-ganti menteri tidak akan selesai kalau akar masalahnya tidak diselesaikan. Tapi Bung Faisal kan begini, ada kewajiban untuk menjual harga lebih murah di dalam negeri terkait dengan minyak goreng. Harusnya otomatis, Mas. Itu bekerja dong, it works. Betul, it works. Tapi di dalam negeri diciptakan dua harga. Ya kan? Harusnya kan harga CPO di dalam negeri itu lebih rendah dari harga CPO di luar negeri kan. Yeah. Di luar negeri katakanlah 100, di dalam negeri 70 karena ada pajak ekspor. Tapi untuk minyak biodiesel itu pakai harga CPO luar negeri. Ya orang jual ke biodiesel lah. Oke, saya sudah bersama dengan Bung Derajat Wibowo dari Partai Amanat Nasional. Bung Derajat, mungkin Anda sempat mendengar tadi sedikit perbincangan saya dengan Bung Faisal? Iya, sempat mendengar ini, maaf jatuh. Oh iya, nggak apa-apa. Bung Derajat, siapapun menterinya, mau ketua umum Anda atau siapapun, kalau nggak ada kerjasama dengan menteri lain, nggak akan bisa nurunin harga minyak goreng. Anda setuju? Setuju. Oke, jadi apa fungsinya ketua umum Anda di Menteri Perdagangan? Loh, kan memang harus ada yang mengisi posisi Menteri Perdagangan ya, dan tentu harus Oke, kita nanti akan menunggu. Aja saya ini cari tempat dulu. Nggak apa-apa, Bung Derajat. Kita nanti akan coba menghubungi Bung Derajat. Tapi nggak apa-apa, audio dulu nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki visualnya. Silakan Bung Derajat. Ini visualnya hilang ya? Visualnya saya hilangkan dulu. Oke, makasih.
Iya, maaf, saya baru check-in di hotel, terus nggak dapat tempat untuk naruh HP. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf ini, silakan. Ya, jadi begini, apa namanya, tentu harus ada yang mengisi posisi tersebut Iya, dan seperti saya sampaikan di berbagai tempat, ini adalah amanat yang sangat panas begitu karena tuntutannya adalah langsung terkait dengan kantung ibu-ibu, langsung terkait dengan dapur ibu-ibu. betul. Jadi kalau bisa mengendalikan harga, membuat harga stabil, itu ya ibu-ibu akan sayang pada kami. Tapi kalau tidak, kita dicaci maki ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke kan. Ini pertaruhan PAN ini buat 2024. Dipilih sama Iya, ibu-ibu, karena emak-emak jadi, enggak? Gitu. Kenapa? Bakal dipilih sama ibu-ibu, emak-emak enggak? Atau nanti bakal dipilih atau enggak? Itu kan tergantung dari kinerja Menteri Perdagangan soal minyak goreng, betul ya? Betul. Bukan hanya minyak goreng, karena nanti kalau misalkan Iya, betul. apa namanya gula Sembako. melonjak, daging melonjak kan yang disalahkan Menteri Perdagangan. Mhm. Jadi memang ada sistem yang harus dibangun ulang ya, kemudian ada juga program yang harus dilakukan dengan segera gitu ya. Kalau program yang harus dilakukan dengan segera itu memang kita betul-betul harus terjun di lapangan, Pak Mendak nanti harus betul-betul terjun di lapangan. Terjun di lapangan ini bukan berarti ke pasar-pasar, tapi langsung terjun ke pemain-pemain ya. Karena kan kita sudah tahu nih siapa pemainnya, kita sudah tahu jalur distribusinya, kita sudah tahu ada kebijakan DMO di mana lubang-lubangnya. Nah, jadi langsung terjun ke pemain-pemain itu, kemudian ya tentu dengan dengan pendekatan tersendiri untuk membuat mereka bisa mengikuti tetap berbisnis tapi dalam koridor kebijakan negara gitu. Sehingga pelan-pelan harga itu bisa kita turunkan. Tapi kalau untuk minyak goreng saya rasa penurunannya harus cepat. Jadi memang Bang Zul harus bergerak cepat kalau untuk minyak goreng. Tapi untuk komoditas lain di Indonesia ini kan ada dua jenis ya. Satu komoditas yang kita produksinya masih defisit dibanding dengan konsumsi. Satu lagi komoditas yang kita memang menjadi menjadi pemain utama, yaitu minyak goreng itu pemain sawit ini kan kita pemain utama. Nah kalau yang kita masih defisit seperti daging, gula, kemudian kadang-kadang itu beras ya. Kedelai juga dan masih banyak yang kita defisit, itu juga solusinya harus disiapkan secara sistemik, tidak bisa secara crash program. Bung Dred, kita bicara soal fokusnya misalnya minyak goreng yang Anda katakan harus kerja cepat. Pasti Anda juga bisikin ke ketua umum Anda sekarang jadi Mendak karena Anda adalah ahli ekonomi. Saya ingin tanya, bisakah seorang ketua umum Anda, Bung Zulkifli Hasan, segera menurunkan harga-harga sembako, terutama yang sekarang jadi sorotan adalah minyak goreng? Ya, memang wajar ya kalau orang mempertanyakan atau bahkan mungkin meragukan ya. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Zul ini latar belakangnya pebisnis. Iya. Kemudian Bang Zul ini juga lama di Komisi 6, komisi yang membidangi koperasi, perdagangan, industri, ya termasuk harga-harga pangan ini ya. Lama di Komisi 6 DPR ya. Dan dia memang tipe orang yang orang lapangan gitu ya, kerja lapangan. Jadi berbekal itu dan kemudian juga mungkin dengan dukungan dari jajaran PAN ya mau nggak mau terlepas jajaran PAN kan nggak mungkin masuk ke Kementerian Perdagangan ya. Jadi walaupun di luar mungkin ada beberapa yang akan ditarik oleh Bang Zul, tapi walaupun di luar tetap harus membackup beliau karena memang langsung urusannya dengan dapur ibu-ibu. Nah, tentu saya sudah memberikan berbagai bisikan, ya, cuman karena saya masih traveling, mungkin nanti pada saat ketemu saya akan buka lagi, saya akan buka lagi jaringan-jaringan yang saya tahu ya. Dan kebetulan saya kan pernah bekerja di pernah membantu di satu lembaga yang ngurusi informasi tertentu begitu. Nah ini kita sudah petakanlah siapa pemainnya, siapa ininya, apa yang dia lakukan. Ya kita kemudian ya tinggal cari kunci-kunci. Dan kunci-kuncinya itu sudah ada sebagian, tinggal kunci-kunci itu dipakai untuk membuat mereka taat kepada kebijakan negara gitu. Jadi saya simpulkan dikit nih ya.
Jadi sudah tahu peta-petanya, pemainnya, yang nakal, produsennya, minyak goreng, tinggal Bukan hanya kemudian produsennya Mas, sampai jalur distribusinya Mas. oke, sampai jalur distribusinya tinggal dijewer nanti dan harga akan segera turun. Kurang lebih begitu ya? Bukan tinggal di Jewer, kan kita bukan negara seperti yang maaf negara otoritarian lagi kan. Mhm. Kan mereka juga punya Kan kalau power. melanggar hukum bisa ditindak hukum. Iya, tapi kan prosesnya panjang. Sementara kan Oke. yang dibutuhkan cepat. Nah, kemudian jangan lupa untuk urusan perdagangan negara ini mempreteli dirinya sendiri sebenarnya. Kita ini mempreteli diri kita sendiri dengan kita melemahkan Bulog. Terus Bulog tidak kita beri lagi ke LBI ya. Kemudian kita tidak punya manajemen stok seperti zaman dulu ya. Jadi kalau Ya. seperti minyak goreng itu ya, negara itu hanya mempunyai 2 atau 3% produksi sawit. Oke, Jadi baik. kalau kita nggak punya stok, gimana kita mau bisa bertarung di pasar? Nah, jadi para pelaku ini mereka walaupun tidak punya kekuasaan politik, tidak punya kekuasaan militer, Ya. tidak punya kekuasaan Punya intelijen, kekuasaan sumber daya. mereka punya kekuatan barang, kekuatan pasar. Iya. Nah, ini harus pandai-pandai lah. Jadi Oke. nggak bisa hanya sekedar jewer terus langsung beres, nggak bisa kita. Iya, Anda mau mengatakan kalau dia Kita kan ngambek bukan repot tipe- juga gitu kan. Meskipun kita negara sebenarnya bisa kemudian melakukan tindakan hukum kalau seandainya memang melanggar hukum. Tapi nanti kita bisa berdebat soal itu. Saya ingin ke Bung Iya, Faisal dulu. proses hukum panjang, Mas. Iya, meskipun saya menyaksikan sendiri ketika ada proses hukum, maka tidak ada lagi kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Ketika saya bandingkan sebelum ada penindakan oleh kejaksaan dan setelah ada penindakan oleh kejaksaan. Sebelum ada penindakan oleh kejaksaan, langka. Tapi setelah ada penindakan, lancar semua. Saya ingin ke Bung Tapi Faisal. harga masih tinggi. Betul, masih ada PR satu lagi soal harga. Tapi soal kelangkaan Iya. tidak. Baik, Bung Faisal. Apakah bisa dilakukan apa yang disampaikan oleh Bung Derajat? Kelangkaan itu menjadi hilang karena harganya dibebaskan untuk kemasan. Ya. Jadi bukan karena Kejaksaan Agung kok, Oke. kalau menurut saya ya. Iya. Meskipun momennya tepat ya. Ya betul. Iya. Silakan. Nah jadi yang perlu diperkuat, saya setuju sama Mas Derajat, sistemnya diperkuat. Kan intinya adalah supply demand, pengaturan supply demand. Nah Kementerian Perdagangan punya porsi, tapi untuk stabilisasi pangan setahu saya koordinasinya ada pada Badan Pangan Nasional. Ya. Badan Pangan Nasional, nanti Badan Pangan Nasional koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Ini stok sudah mepet nih, impor, baru impor. Jangan Kementerian Perdagangan seperti zaman Pak Lutfi dulu, ujuk-ujuk mau impor 1,2 juta ton beras gitu, padahal pasokan di dalam negeri cukup gitu. Itu Oke. jangan sampai terjadi. Bagi-bagi kuota itu, ya. Jangan sampai Pak Zul ini menjadi Menteri Perdagangan korban ketiga dari mafia-mafia inilah. Gitu. Mafia-mafia impor, Anda mau mengatakan itu ya? Ya, kuota-kuota dibagi-bagi kuota kan Ya. masalahnya di sana sebetulnya. Jadi dibikin kalau ada kuota sistemnya transparan lah gitu. Oke. Ada namanya ruangan terbuka, siapapun bisa lihat. Ya. Yang mengajukan kuota, kemudian yang memilih siapa, segala macam itu transparan. Ya. Oke. Glass wall management kurang lebih begitu ya. Saya ke Bung Derajat. Bung Derajat, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Faisal tadi ya. Jadi harus ada transparansi, terus kemudian juga memang saya juga mewanti-wanti urusan ekspor impor ini udah banyak makan korban. Karena tidak transparan. Iya. Banyak makan korban gitu loh. Jadi jangan sampai justru nanti ada teman-teman yang tergoda untuk seperti yang lain yang sudah dimasukkan itu. Baik. Ya. Mudah-mudahan Pak Tapi Zul memang- bisa menertibkan itu semua ya, Bung Derajat ya. Ya, kita akan bantu untuk menertibkan itu. Pemain-pemain ini kan sudah jelas nih, di kedelai siapa saja pemainnya, di daging siapa aja pemainnya, di ayam siapa aja pemainnya. Ya tinggal bagaimana kunci-kuncinya itu kita pakai untuk supaya mereka tertib gitu.
Baik, nanti bisikan-bisikan dari Bung Derajat mungkin bisa disampaikan juga di depan publik, karena apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pak Zul Hasan bukan hanya soal partai yang 2024 akan dipilih ibu-ibu atau tidak, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian menyejahterakan masyarakat Indonesia, baik dari petani maupun juga konsumennya. Mudah-mudahan nanti kita... Setuju sekali. Betul. Terima kasih Bung Derajat Wibowo dari Partai Amanat Nasional dan juga Bung Faisal Basri, pengamat ekonomi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.